Masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk membantu pantauan arus lalu lintas yang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Mari saja kita pantau di lokasi yang pertama, tepatnya di Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari jalur flyover terpantau kondusif lancar dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas di kawasan ini juga masih normal. Sedangkan kondisi lalu lintas dari jalur arteri yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, didominasi oleh kendaraan pribadi. Antisipasi banyak kendaraan yang melintas kawasan ini dan juga aktivitas masyarakat, serta perlu diantisipasi dikarenakan kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas perkantoran dan pusat perkantoran di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi. Dan berikutnya di jalur tol, yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, peningkatan volume kendaraan sudah terjadi pada siang hari ini. Perlu diantisipasi untuk tidak berhenti di bahu jalan dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan di lokasi yang kedua, saya ajak kita pantau di Simpang Tomang, Jakarta Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini terpantau di CCTV kami dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau relatif lancar, sedangkan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol via flyover pada siang hari ini juga terpantau kondusif lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sesekali terjadi namun masih dalam keadaan yang normal. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda mengingat kawasan ini merupakan persimpangan dan selalu menggunakan jalur yang benar. Dan bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di Pospol Kendal, Jawa Tengah. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari Pekalongan yang akan menuju ke Semarang terpantau kondusif lancar, terpantau di CCTV kami dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati dikarenakan kawasan ini juga dilintasi oleh para pedagang dan juga banyaknya kendaraan umum yang memarkirkan kendaraannya di median jalan yang menjadi salah satu faktor perlambatan terjadinya perlambatan di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi. Dan berikutnya di lokasi yang terakhir saya ajak kita pantau di Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau cukup ramai dan lancar dan perlu Anda antisipasi dikarenakan kawasan ini memiliki pusat perbelanjaan yang perlu Anda antisipasi dikarenakan banyaknya kendaraan yang keluar masuk dari pusat perbelanjaan ini dan perlu diantisipasi juga kendaraan-kendaraan besar. Untuk itu kami menghimbau kurangi laju kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Dan pemirsa, untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas Anda dapat mengupdate-nya di call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119 atau Anda juga dapat mengupdate di website kami di korlantaspolri.go.id. Dan demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Memberikan manfaat dan menjaga ketersediaan pangan untuk kebutuhan masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia melalui Polres Parang, Polda Jawa Tengah menggelar pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM yang dilaksanakan pada Selasa 23 September 2025. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Polres Semarang, Polda Jawa Tengah ini langsung ditinjau oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk memastikan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Polri dapat membantu warga masyarakat khususnya di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Dalam Gerakan Pangan Murah yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah ini, Polri menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP sebanyak 20.000 ton beras dan bahan pokok lainnya untuk membantu masyarakat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa dalam Gerakan Pangan Murah yang diselenggarakan di berbagai wilayah, Polri telah mendistribusikan sebanyak 72.567 ton beras SPHP yang tersebar di 54.454 lokasi di seluruh Indonesia, yang menjadi komitmen Polri menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Polri sendiri saat ini ada 72.567 ton di 54.454 lokasi atau paling tidak 27% beras SPHP ini dibantu disalurkan dari
rekan-rekan jajaran Polri. Tentunya kita mengharapkan bahwa ini juga bisa bermanfaat untuk menjaga ketersediaan pangan, khususnya beras, sehingga harganya tetap bisa kita jaga untuk mendekati stabil, baik yang medium maupun premium. Alhamdulillah, saya juga mendapatkan laporan bahwa hampir lebih dari 30 provinsi di Jawa Tengah saat ini, baik di premium yang ada di pasar tradisional maupun di retail, dan beras medium yang ada harganya sudah sebagian besar mendekati HET ataupun bahkan sebagian besar sudah sesuai dengan HET. Jadi ini tentunya menjadi tugas bersama untuk terus menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras, agar betul-betul bisa terjangkau oleh masyarakat. Dan melalui gerakan pangan murah ini, Polri berkomitmen terus hadir untuk memastikan ketersediaan pangan, sekaligus mendukung program nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Polri, sehingga dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tim Liputan Polri TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan tokoh filantropi dunia, sekaligus pendiri Gates Foundation Bill Gates di New York, Amerika Serikat. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo tak hanya membahas kerjasama berbagai bidang, namun juga menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa utama kepada Bill Gates. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Bill Gates di Landmark Room, Hotel Millennium Hilton New York One UN Plaza, Selasa 23 September 2025. Pertemuan ini berlangsung di sela rangkaian sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Setiba di lokasi, keduanya saling berjabat tangan dan melakukan sesi foto bersama. Setelahnya, Presiden Prabowo dan Bill Gates melanjutkan dengan pertemuan empat mata. Dalam keterangannya, Presiden Prabowo mengatakan pertemuan berlangsung positif. Bill Gates dianggap memberikan perhatian dan bantuan luar biasa untuk Indonesia, khususnya bidang kesehatan, mulai dari riset, benih, obat-obatan hingga vaksin. Atas dedikasinya, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Order of Distinguished Stars atau bintang jasa utama kepada William Henry Gates III. Penghargaan ini diberikan atas jasa sumbangan nyata Bill Gates bagi keselamatan dan kesejahteraan umat manusia. Presiden juga menegaskan pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Investasi Danantara terus melakukan komunikasi dengan Yayasan Bill Gates, terutama dalam proyek kemanusiaan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, kelaparan, serta peningkatan pendidikan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi sejumlah menteri. Pertemuan bersama Bill Gates berlangsung hangat hingga usai. Dari New York, Amerika Serikat, Sekretariat Presiden, Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.